Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Ibu Murdaningsih SEMAK selaku dosen pengampu mata kuliah Perpajakan 1 yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Evi Rianti dari kelas AK202 Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas terstruktur dengan topik yang sudah saya pilih, yaitu PPN. Adapun pokok pembahasan yang akan dipresentasikan, yang pertama adalah pengertian dari PPN, yang kedua dasar hukum dan tarif, yang ketiga objek pajak, dan yang terakhir nanti ada contoh dari PPN itu sendiri. Langsung yang slide pertama yaitu pengertian dari PPN. Apa sih yang dimaksud dengan PPN atau pajak pertambahan nilai itu? PPN merupakan pajak konsumsi yang dikenakan atas tiap pertambahan nilai dari barang atau jasa dalam peredarannya dari produsen kepada konsumen akhir di dalam daerah pabean. Nah, daerah pabean itu sendiri meliputi wilayah Republik Indonesia yang meliputi wilayah darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, serta tempat-tempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang di dalamnya berlaku undang-undang yang mengatur mengenai kepabeanan daerah wilayah Republik Indonesia. Nah, di sini terbagi menjadi dua PPN, yaitu yang pertama adalah PPN atas barang dan PPN atas jasa. Untuk PPN atas barang sendiri itu terbagi menjadi dua, yaitu barang berwujud dan barang tidak berwujud. Untuk barang yang berwujud eh, masih dikelompokkan menjadi dua, yaitu barang yang bergerak dan barang yang tidak bergerak. Contohnya untuk barang bergerak seperti kendaraan, dan barang yang tidak bergerak, contohnya makanan ataupun pakaian. Untuk barang yang tidak berwujud, contohnya seperti hak atas merek, hak paten, dan hak cipta. Nah, yang kedua kan PPN atas jasa. Untuk jasa sendiri, eh, artinya adalah setiap kegiatan ataupun pelayanan yang berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang, fasilitas, kemudahan, atau hak tersedia untuk yang dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan ataupun permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pesanan konsumen ataupun customer. Penyerahan jasa kena pajak adalah setiap kegiatan pemberian jasa kepada pajak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai. Untuk slide selanjutnya, yaitu yang kedua, dasar hukum dan tarif. Nah, dasar hukum PPN di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 yang kemudian diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan yang berbunyi, yang pertama, tarif PPN naik menjadi 11% mulai 1 April 2022. Untuk yang kedua, yaitu tarif pajak pertambahan nilai sebesar 0% diterapkan atas ekspor barang kena pajak yang tadi sudah saya jelaskan. Yang pertama yaitu barang berwujud dan barang tidak berwujud. Dan kemudian yang kedua ada jasa kena pajak. Untuk Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 yang nomor 3 berbunyi, digitalisasi PPN, penguatan pemungutan PPN atas transaksi digital seperti e-commerce dan layanan digital asing. Contohnya e-commerce yang sekarang lagi marak digunakan yaitu Shopee, Tokopedia, ataupun TikTok Shop. Untuk yang terakhir, penyempurnaan objek pajak dan pengkreditan pajak masukan dalam negeri. Nah, untuk pasal 8A yang sebelumnya yang sudah diubah menjadi pasal 7, yang berbunyi yang pertama, pajak pertambahan nilai yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 7 dengan dasar pengenaan pajak yang meliputi harga jual, penggantian nilai impor, dan nilai ekspor. Yang kedua telah dihapus. Yang ketiga,
Pajak masukan atas perolehan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak, impor barang kena pajak, serta pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dan atau pemanfaatan jasa kena pajak dari luar daerah pabean di dalam daerah pabean yang dalam penghitungan pajak pertambahan nilai terutang menggunakan dasar pengenaan pajak berupa nilai lain sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan dapat dikreditkan. Untuk slide yang ketiga yaitu objek pajak. Berdasarkan pasal 4, objek pajak apa saja yang menjadi objek pajak PPN? Yang pertama, penyerahan barang kena pajak BKP di dalam negeri oleh pengusaha. Nah, BKP itu sendiri apa sih? BKP adalah penyerahan barang kena pajak di setiap kegiatan penyerahan barang kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-Undang PPN. Penyerahan hak atas barang kena pajak karena suatu perjanjian, pengalihan barang kena pajak karena suatu sewa. Perjanjian sewa guna dengan leasing juga bisa diartikan sebagai penyerahan barang kena pajak. Penyerahan barang kena pajak kepada pedagang, perantara, ataupun melalui juru lelang. Pemakaian sendiri, pemberian cuma-cuma atas barang kena pajak, dan barang kena pajak berupa persediaan ataupun aktiva yang menurut tujuan semula tidak untuk diperjualbelikan, yang masih tersisa pada saat pembubaran oleh perusahaan. Kesimpulannya adalah penyerahan barang kena pajak barang kena dari pusat ke cabang ataupun sebaliknya penyerahan barang kena pajak antar cabang, penyerahan barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak dalam rangka perjanjian pembiayaan yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah yang penyerahannya dianggap langsung dari pengusaha kena pajak kepada pihak yang membutuhkan kena pajak. Contohnya adalah barang elektronik, makanan, ataupun pakaian. Yang merupakan tidak termasuk dalam pengertian penyerahan barang kena pajak ataupun BKP adalah penyerahan barang kena pajak kepada makelar sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Penyerahan barang kena pajak untuk jaminan utang piutang, penyerahan barang kena pajak dari pusat ke cabang ataupun antar cabang dalam hal pengusaha kena pajak melakukan pemusatan terhadap pajak terutang. Nah, ini yang kedua yaitu untuk objek pajak penyerahan jasa kena pajak atau JKP di dalam negeri yaitu jasa konsultan, jasa kebersihan, dan jasa transportasi. Yang ketiga ada impor barang kena pajak. Yang keempat, pemanfaatan BKP tidak berwujud dan JKP dari luar negeri. Untuk yang kelima, ekspor barang kena pajak dan jasa kena pajak. Nah, ini adalah beberapa barang yang tidak dikenai pajak. Contohnya, makanan dan minuman yang disajikan di hotel, restoran, rumah makan, warung, dan sejenisnya meliputi makanan dan minuman baik yang dikonsumsi di tempat maupun tidak, termasuk makanan dan minuman yang diserahkan oleh usaha jasa boga atau catering yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Ini yang kedua, contohnya ada uang emas batangan untuk kepentingan cadangan devisa negara dan surat berharga. Nah, untuk jasa sendiri yang tidak dikenai pajak yaitu jenis jasa yang tidak dikenai pajak pertambahan nilai. Yang pertama ada jasa penyediaan tempat parkir meliputi jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir yang dilakukan oleh pemilik tempat parkir atau pengusaha pengelola tempat parkir kepada pengguna tempat parkir yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pajak daerah dan retribusi daerah. Kemudian contoh yang kedua ada jasa boga atau catering yang meliputi semua kegiatan pelayanan penyediaan makanan dan minuman yang merupakan objek pajak daerah dan retribusi daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang
pajak daerah, dan retribusi daerah. Sebelum masuk ke contoh PPN, di sini saya akan menjelaskan sedikit yaitu tentang pasal 15 yang mengatur semua urusan tentang PPN ataupun pajak pertambahan nilai. Pasal ini bersifat delegatif, artinya menyerahkan rincian teknis pelaksanaan PPN dan PPNBM kepada peraturan Kementerian Keuangan. Bukan dijelaskan secara rinci dalam undang-undang. Jadi contohnya misalnya yang pertama kayak cara menghitung berapa PPN yang harus dibayar. Yang kedua, bagaimana proses pemungutan atau PPN oleh pengusaha pajak kepada PKP atau Menteri Keuangan. Yang ketiga, bagaimana sih prosedur menyetor PPN ke negara. Nah, yang terakhir adalah cara pelaporan melalui e-faktur atau SPT. Itu semua ditulis di dalam pasal 15A. Pasal 15 Undang-Undang PPN merupakan dasar hukum pelimpahan pengaturan teknis PPN dan PPNBM ke Peraturan Menteri Keuangan. Tanpa pasal ini, proses administrasi perpajakan tidak akan fleksibel dan efisien. Wajib pajak perlu mematuhi peraturan ataupun turunan dari PMK yang berlaku sesuai dengan pasal atau Undang-Undang Nomor 15. Semua diatur dalam peraturan turunan seperti PMK nomor 18, PMK 03 tahun 2021, PMK 71, PMK 03 tahun 2022 dan lainnya. Nah, di sini saya mengambil contoh PPN yaitu ada tiga. Yang pertama ada PPN atas barang, yang kedua PPN atas jasa, dan kemudian yang terakhir penerapan tarif 0%. Nah, yang pertama PPN atas barang yaitu penjualan toko sepatu atau fashion dari harga jual sepatu 700.000, PPN 11%. Jadi kita cari dulu untuk tarif PPN-nya yaitu 11% dikali harga sepatu 700.000 yaitu 77.000, sehingga konsumen ataupun customer harus membayar atau membeli dengan harga sepatu 700.000 dan PPN sebesar 77.000, sehingga yang harus dibayarkan untuk satu sepatu adalah 777.000 rupiah. Untuk contoh yang kedua yaitu PPN atas jasa. Di sini saya mengambil jasa laundry. Untuk biaya jasa laundrynya sebesar 500.000 dan PPN sebesar 11%. Jadi kita mencari tarifnya terlebih dahulu. 11% dikali 500.000 sebesar 55.000, sehingga total yang harus dibayarkan oleh customer ataupun pelanggan yaitu harga jasa laundry sebesar 500.000 dan tarif sebesar 55.000, sehingga yang harus dibayarkan sebesar 555.000 rupiah. Nah, untuk yang terakhir yaitu penerapan tarif 0%. Di sini saya mengambil contoh pengusaha ekspor barang dengan jumlah ekspor sebesar 1 juta rupiah dan PPN 0%. Sehingga pajak yang harus dibayarkan oleh pengusaha sebesar 0% dari merupakan pajak pengeluaran yang dikeluarkan oleh pengusaha ekspor tersebut. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.